Kenapa sih kompon itu feels-nya bisa beda-beda? Ada yang smooth, ada juga yang responsif. Nah, itu tuh benar-benar ditentuin dari yang namanya sistem cam. Halo, selamat datang lagi di channelnya Pineta Ceri. Nah, untuk di kali ini nih, aku bakalan bahas kenapa sih kompon itu feels-nya bisa beda-beda. Ada yang smooth, ada juga yang responsif, tapi tetap ada juga loh yang stabil pada saat ini. Nah, itu tuh benar-benar ditentuin dari yang namanya sistem cam. Nah, jadi ada beberapa banyak poin yang aku bakal bahas nih. Mulai dari apa sih itu sistem cam dan kenapa Combo itu punya sistem yang namanya let off. Dan yang terakhirnya yaitu jenis-jenis cam yang biasanya umum dipakai. Nah, jadi apa itu cam? Nah, jadi cam itu bukan cuma sekedar roda, tapi sistem yang mengatur tenaga tarikan, penyimpanan energi, dan karakteristik di combo itu sendiri. Makanya combo yang beratnya sampai 70 lbs pun bisa terasa ringan pada saat ditahan. Dan sistem let off-nya itu sendiri pada awal tarikan biasanya mencapai titik terberatnya. Contohnya kayak tadi di berat 70 lbs. Tapi ketika camnya sudah berputar, berat tarikannya pun bisa benar-benar jauh lebih ringan dibanding awal tarikan. Nah, itu yang disebut dari let off. Dan jenis-jenis cam pada suatu combo ada 3 jenis, yaitu ada single cam, ada dual cam, dan juga para cam. Single cam contohnya ada di Mission Print XS. Di combo ini hanya memakai satu cam saja dan di atasnya hanya ada idle wheel-nya, yaitu hanya sekedar rodanya. Karakter dari combo dari yang single cam ini, draw cycle-nya yang smooth, lebih simple, dan secara tuningnya pun jadi lebih mudah. Tapi teknologi ini udah mulai jarang nih buat dipakai karena speed benar-benar kalah dari sistem yang lebih modern. Begitupun sinkronisasinya jadi kurang agresif, dan apalagi combo generasi yang baru-baru lebih modern itu cenderung lebih fokus lagi ke namanya performa. Single cam dulu emang bagus, tapi sekarang udah mulai banyak nih yang mulai ninggalin. Dan jenis cam yang kedua itu ada double cam. Contohnya sendiri ada di Hoyt Pro Force. Sistem ini menggunakan dua cam di atas dan juga di bawahnya. Dan karakternya sendiri, speednya jadi lebih cepat, powernya jadi lebih kencang, dan dari responsnya jadi lebih agresif. Tapi double cam ini membutuhkan sinkronisasi yang lebih presisi. Kalau timingnya nggak sama, shotnya jadi lebih nggak stabil, dan dari tuningnya pun jadi lebih sulit. Dan dari teknologi double cam pada Hoyt Pro Force menjadi platform pertama combo yang benar-benar fokus ke performa. Dan sekarang teknologi modern banyak berkembang ke parallel cam. Contohnya ada di Prime Logic CT3 dan juga Prime Logic CT9. Parallel cam ini jadi lebih seimbang dan lebih paralel. Tujuannya mengurangi cam lean dan bisa meningkatkan stabilitas dan membuat knocking travelnya jadi lebih lurus. Karakter dari parallel cam itu dari aiming pun jadi lebih stabil, mengurangi dari torque, dan juga bisa cocok ke banyak orang. Dan ini pun bisa dibawa ke level kompetisi. Makanya combo sekarang nggak cuma fokus ke speed aja, tapi udah mulai mempertimbangkan dari segi konsistensinya. Dan kalau aku rangkum nih, single cam itu performanya yang benar-benar smooth dan bisa dipakai untuk kita yang buat santai. Sedangkan yang double cam itu cenderung lebih agresif, lebih cepat, dan performanya yang benar-benar tinggi. Sedangkan dari parallel cam, sistemnya jadi lebih stabil, lebih modern, dan bisa menjaga untuk dari secara konsistensi. Dan dari ketiga sistem cam itu
itu emang bener-bener gak ada yang mutlak yang bener-bener bagus, tapi itu balik lagi ke masalah feel dan juga kebutuhan untuk diri sendiri. Kalau kamu pengen bahas lebih dalam tentang sistem cam ini, mau tentang cam agresif dan juga yang cam smooth, cara tuning camnya sendiri, atau setup let off yang lebih nyaman, subscribe aja sekarang di Peanut Archery untuk konten archery yang lainnya.